Nah, bagaimana kalau dia masuk tanpa ilmu atau masuk juga dengan hawa nafsu? Fa innahu yakununa min asbabil fitnah ladal ummah. Ini menimbulkan fitnah. Dia tak dapat menjaga mulut. Saya tengok orang yang membela batil, membela hak melawan batil, tapi dia mengata kepada orang yang ada di sebelah batil, anjing, babi. Loh, ini fitnah. Ya. Salah satu contoh misalnya, sekarang kita sering melihat orang yang di luar agama Islam, dia benci kepada seorang pendakwah, gila bencinya. Dia mengatakan babi itu, tuan guru pulan, kiai pulan, saya pulan. Kita jangan mengatakan bahwa dia orang kafir. Ya. Nabi mengatakan la dzamba ba'dal kufur. Dia cakap buat apapun tak dosa, dosanya sudah kufur saja. Kenapa kita hukumkan dosa? Tapi yang kita lihat, kenapa dia mengata ada satu potret, gambar yang kita tampilkan buruk yang dia lihat. Jadi dia kata buruk. Sebab kita juga keluar kata buruk tentang mereka. Ini fitnah. Ya. Nah maka tak ada selesai-selesainya sampai hari ini. Ya, sedangkan orang politik di atas, meskipun itu atas nama politik Islamnya, politik lah. Dia adalah artis politik. Ya. Esok cakap hijau, kemudian cakap merah. Tiba-tiba berganti cakap kuning. Nah ini yang keluar daripada maslak al-fuqaha, orang harakal Islamiyah. Hasan al-Banna juga berkata, bagaimana untuk menyatukan bainal fiqh wa tasawuf bil amali siyasi. Ya. Yang kedua, bima anna ahlul hijab kasrah wa ahlu syuhud qillah. Orang yang ahli hijab banyak. Ini orang sufi menggunakan istilah sudah ya. Ahli hijab saja sudah. Ahlu syuhud sedikit. Fa inal aqlal muayyad bisar yushiru ila wujubin qiyadil kasrah lil qillah. Menurut akal yang sehat saja, yang akal yang disokong oleh agama syariat, yang ramai wajib mengikuti yang sedikit, min ajli tahqiqil maslahatil amah wal qiyadatur rabbaniyah li jama'atil mu'minin takunu ajla mazhar li tahqiqi hadhil ghayah syariah bi'tibari khususiyatiz zaman. Kepemimpinan yang bersifat rabbani, rohani untuk kelompok umat mukminin itu lebih nyata demi merealisasikan tujuan agama, khususnya di zaman ini. Jadi orang bukan hanya mengetahui agama tetapi juga mempunyai akhlak. Itu perlu dalam pimpinan, bukan golongan. Ya katakanlah di Indonesia dalam pemilihan presiden, ya, presiden ini disokong oleh jamaah Islam besar. Presiden ini disokong oleh jamaah Islam besar yang satu, begaduh. Ya. Dan lebih unik lagi, seorang sufi, pimpinan tarekat mengatakan ini hasil kasab, pilih presiden itu. Tak ada, kalaupun kasab. Ya. Ini mumpung saya di Malaysia lah cakap gini lah. Tapi di Indonesia cakap begini pun tak ada apa-apa, bebas. Ya, mungkin lebih bebas di Indonesia. Tak ada. Dia muamalah an kasbin wa syuhudin, membuat dia keluar daripada kesalahan. Ini sudah kesalahan itu. Wallahu a'lam. Lalu di sini berbicara tentang amal sahabat, bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang kuat. Mengikuti Nabi, mengikuti rohaninya. Nah, terus walihada, ini di paling bawah. Kulluhu fa inna nu'akidu annal uzlata inda sufiyati laisat huruban min muwajahatil waqi'. Oh, maaf, ini
Wa ala hadza kana amalu sahabati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu bi itaatihi fima kana ya'muru wa yanha. Kana yadmanuna muwafaqatal haq wa in lam ya'lamuhu bidalilihim. Sahabat mengikuti Nabi meskipun tidak tanya dalil, tapi karena mengikuti. Wa ma kanu yahtajuna ila dalil liquwati imanihim. Mereka mengikuti Nabi pertama dulu tak bertanya dalil, karena dia kuat imannya itu. Kama sara ba'dul muslimin al-yawm. Wa min huna kana ittiba'u syaikh ar-rabbani ladal jama'ati sufiyah amran wajiban la yaqbalul jidal. Wa israru sufiyati ala tibahi syaikh ar-rabbani laisa amalan bid'iyan kama yaz'amul jahilun. Wa innama min husni fiqhihim fid din. Mengikuti syekh yang rabbani ini menunjukkan bahwa pemahaman dia kepada agama itu adalah baik, bukan bid'ah. Hasan al-Banna sendiri memimpin jamaah politik ini, dia menggunakan mentality tasawuf. Apa? Taat mutlak kepada pimpinan. Dengan membangun rohaninya itu. Makanya ketika salah satu anak buah dia memerintahkan membunuh menteri bukan atas perintah dia, dia mengatakan gagal ketaatan itu. Karena ada apa namanya istilahnya at-tasardzum, apa sifat ketergesa-gesaan ingin. Padahal itu kontestasi politik dalam demokrasi tidak boleh bermusuhan, mesti saling berperan untuk melakukan manuver ya belakon lah. Akan aku patahkan batang lehermu, itu belakon saja. Ya, tapi yang di bawah ya patahkan saja loh, tak ada yang dipatahkan. Ya. Akan aku ambil kekuasaan, itu kan manuver politik. Ya, bukan bakar terus dibakar oleh yang di bawah. Kan kasihan umat. Ya. Oleh karena itu kita meyakini annal uzlah inda sufiyah bukan lari dari melawan realitas, wala taqausan atau bukan bermalas-malas an nusratid din, menolong agama bil amri wal ma'ruf wan nahi anil munkar, untuk amar ma'ruf. Wa innama hiya daruratun zarfiyah. Namun uzlah itu merupakan, ini saya ambil jadi tajuk. Sekarang ini orang, uzlah itu merupakan darurah zarfiyah, kondisi yang mendesak untuk memperbaiki jiwa ini. Lil khuruj minal amilil hijabi ilal amalil an suhud, untuk keluar dari hijab kepada suhud. Wa hadza laisa illa istijadida. Wa hadza laisa illa istizadatun minal ilmi wa istizadatan minal ilmi wa tamhisanil amal. Ini untuk menambah ilmu dan membersihkan amal. Faman yumkin an yaqula ba'd anna hadza mukhalifun. Siapa yang berani mengatakan ini melanggar syariat? Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Ya. Ala wajhain. Ala wajhain ini, ya, ini saya terang saja, tak perlu dibaca secara betul. Uzlah itu ada dua sisi. Pertama zahir dan kedua batin. Yang pertama, khulwah itu ada sebagian sama dengan uzlah. Ada lagi yang mengatakan khulwah bukan uzlah. Ada yang mentafsirkan khulwah itu minal aghyar. Khulwah itu menjauhi dari aghyar. Aghyar itu ghair, selain Allah, yaitu makhluk. Kalau uzlah minan nafsi wa ma tadu ilaihi wa yusghilu anillah. Kalau uzlah itu menjauh dari nafsu serta ajakan nafsu dan sesuatu yang memalingkan dari Allah. Itu uzlah. Maka uzlah apakah hanya pikirannya bersama Allah meskipun badannya bersama yang lain, atau pikiran dan badannya dia meninggalkan orang, atau pikiran, badan dan tempatnya. Nah, kalau pikiran, badan dan tempatnya namanya khulwah, karena dia meninggalkan aghyar. Ya. Tapi itu juga makna uzlah. Taib. Maka khulwah itu banyak bentuknya khulwah. Kalau uzlah sedikit bentuknya.
Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, taib, itu ada Syekh Ahmad Zarruq, itu boleh dibaca. Wahya ala wajhain, khalwah itu ada dua macam uzlah itu. Pertama zahir itu adalah wa huwa azlu nafsihi wa habsu badanihi anin nas, menjauhkan dirinya, nafsunya itu, dan menjara badannya. Ini zahir. Ya. Kalau dikatakan khalwah, ini adalah uzlah zahir. Li'alla yu'adzin nas bi akhlaqihi, agar dia tidak menyakiti orang dengan akhlak buruknya. Wa yatrukun nafsa ma'lufatiha, dan meninggalkan kebiasaan nafsu. Jadi kenapa orang dikhalwahkan? Karena dia kalau tidak dikhalwahkan akan merusak orang. Dia bicara agama nanti fitnah, bicara politik nanti dengki. Jauhkan dulu, ini khalwah. Jadi khalwah itu bukan untuk membersihkan diri, ya, dari penyakit yang mengganggu dari luar, tapi lebih kepada membersihkan diri dari penyakit kita yang akan merusak di luar. Seorang yang khalwah berpikir begitu dulu, aku ini masihlah buruk. Jika aku memimpin nanti akan menularkan. Saya sering mendengar seorang syaikh yang betul-betul dia seorang murabbi, dia selalu berkata begini, jika aku ada yang buruk-buruk, engkau mesti intibah, jangan kau tiru. Aku takut karena engkau dekat denganku, yang buruk pun kau ambil. Engkau datang kepadaku untuk anwar dan nafahat. Murid yang bodoh itu ya begitu. Wah, guru aja macam itu murid bodoh. Ya, dia tidak tahu masuk tarekat itu nak ambil apa. Ya. Ini gurunya poligami, dia pun ikut poligami. Ya, itu tak boleh diikuti. Begaduh dengan istrinya, ini gara-gara tarekat poligami pula. Ya, tak. Coba orang-orang sufi selalu mengajarkan, jika engkau menuntut ilmu dari orang yang tidak mengamalkan ilmunya, engkau lah amalkan, karena itu ilmu bukan ilmu dia. Al ilmu sifatun min sifatillah wa huwal alimul. Ya. Sehingga dikatakan di dalam tarekat, bahkan ada kisah-kisah para wali, seorang yang datang kepada seorang murabbi dan kemudian mendidik muridnya dan menjadi wali, tiba-tiba gurunya menjadi musyrik. Dan muridnya datang dengan senyum mencium tangannya. Kembalilah wahai guruku. Kalau kita, aku ikut musyrik lah. Tak. Banyak kisah-kisah itu tentang kewalian. Gurunya berubah musyrik. Dia meninggalkan sholat dan musyriklah, menyatakan bahwa dia keluar dari agama Islam hanya karena satu perempuan. Lalu muridnya datang. Ketika muridnya mau cium tangan, ditarik. Dia memanggil syaikhi. Ya. Gurunya mengatakan, lastu syaikhak. Aku bukan gurumu. Pergilah dariku. Apa kata muridnya? Tidak. Betapa hari ini aku lebih mencintaimu, lebih dari hari-hari sebelumnya. Kata muridnya, Allah menjadikanmu jalan untuk aku mengenalnya. Sekarang pun engkau Allah masih jadikan jalan untuk melihat kekuasaan Allah. Engkau yang mengatakan bahwa hati itu di tangan Allah, tidak di tangan siapa-siapa. Kembalilah wahai guruku. Lalu gurunya mengulurkan tangannya dan dicium tangannya oleh muridnya dan dibawanya taubat oleh muridnya. Diletakkan di majlis ilmunya dan dia berbicara, sambung kembali tentang syuhudiyah. Agama itu beriktimat kepada Allah, bukan beriktimat kepada nas wan nas. Ya, ini yang diajarkan tariqat. Ya, untuk sampai kepada Allah. Maka dia setia kepada guru, karena guru itu suratul haq. Itu saja. Ya. Banyak guru kami itu mengatakan, yang buruk-buruk kau buang. Mungkin karena saya selalu bersama dengan dia, dengan istrinya, dengan anaknya, adalah buruknya. Ambillah, itu punya dia. Ya. Guru saya misalnya takut dengan istri, saya tak takut dengan istri. Misal, ya, itu salah kan gitu.
Ammal batin alla yadkhula fi qalbihi min at-tafakkurat an-nufsaniyah wa syaitoniyah misla mahabbatil ma'kulati wal masyrubat. Adapun batin, hatinya tidak masuk kepada pemikiran yang datang dari nafsu dan syaitan, seperti suka makan minum. Ini makan minum ini. Itu sebab orang ketika masuk tarekat mujahadah rukunnya antara lain qillatut ta'am. Ya. Buang pasal makanan itu. Qillatut ta'am. Itu mendidik nafsu. Qillatul kalam. Banyak cakap yang tak berguna. Wa mislu mahabbatil ahli wal iyal. Cinta kepada istri dan anak. Orang sufi bukan tidur di atas istri dan anak, ya, tapi tidur di atas umat. Maka dikatakan as-sufi ibnu ummatih la ibnu zaujatih. Ibnu itu artinya tunduk. Seorang sufi dai itu tunduk kepada umat, artinya dia khidmat kepada umat, bukan tunduk kepada istri dan anak. Wa mislu mahabbatil hayawanati war riya wa sum'ah wa syuhrah. Cinta kepada hewan, riya, sum'ah, syuhrah. Riya, sum'ah, ya. Syuhrah, popularitas. Qala Abul Hasan at-Tabari radhiyallahu anhu, as-suhratu afatun wa kullu yatamannahu wal khumulu rahatun wa kullu yatawaqqaha. Popularitas itu penyakit. Ya. Dan segala yang menjadi harapan suhrah. Sedangkan khumul itu adalah melindungi diri daripada popularitas. Dia tidak nak dikenal. Itu rehat. Dan semuanya akan melindunginya. Wala yadkhulu fi qalbihi bi ikhtiyarihi. Maka tidak masuk ke dalam hatinya dengan ikhtiarnya seperti al-kibr, ujub, bukhl dan lain-lain sebagainya. Allah berfirman, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Tidak mungkin Allah memperbaiki amal yang mufsid, amal yang riya, amal yang hasad, amal yang fitnah, amal yang dengki. Bagaimana? Maka dikhalwahkan dulu agar muslih, soluh. Fakullu man kana fihi min hadhil mufsidat fahuwa minal mufsidin wa in kana fi dhahir suratus salihin. Maka yang di dalamnya terdapat perusak itu, dengki, ya, takabur, ujub, itu kan perusak. Kalau itu ada perusak itu, maka dia tergolong orang yang perusak meskipun dia memakai baju orang soleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu menghabiskan pahala seperti api membakar kayu kering. Kita banyak sholat, banyak zikir, banyak dengki, habis pahala itu. Wahum la yash'urun, tak perasa. Rasulullah bersabda, al-ghibatu asyadun minaz zina. Rasulullah bersabda, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu seperti orang tidur. Allah melaknat orang yang membangkitkan fitnah. Al-bakhil la yadkhulul jannah bakhilun. Orang kedekut tak masuk surga. Arti tak masuk surga tak punya pahala. Ibadahnya itu. La yadkhulul jannah an-namam. Ulama mengadu domba, la yadkhulul jannah. Artinya pahalanya, amalnya tidak ada pahalanya. Habis dimakan akhlak buruk. Maka berarti perlu uzlah dalam konteks membersihkan hati. Wa idza hasulat lil uzlati hadhihi al maqamatu kana qalbuhu kal bahri la yataghayyar bi idza'in nas. Kalau uzlah sudah mendapatkan maqamat, maka hatinya seperti laut yang tidak berubah dengan disakiti oleh orang. La yataghayyar, tidak berubah. Patamutul barayati nubsaniyah bihi kama ghariqa fir'aun wa alihi bil bahr. Sifat-sifat buruk itu jika masuk ke hati orang yang seperti laut, maqamat ruhiyahnya mati.
Mati itu barayatun nafsaniyah. Makhluk nafsu itu mati seperti Fir'aun tenggelam dalam lautan. Walam yufsidil bahar, lautan tidak rusak. Sumatakunu safinatu syariah salimatan jariatan alaiha. Kalau kita berjalan di atas lautan akhlak itu, maka syariat selamat, punya pahala, mendapat nur. Wa yakunu ruhul kudusi ghawasan ila qa'rih, maka Ruh Kudus betul-betul menyelam kepada kedalaman lautan itu, hatta syuhud ilallah, wusul ilallah, fayasilu ila daril haqiqati wa yakhruju min lu'lu'atil ma'rifati wa marjanil lataifi al maknuna, sampai dia kepada, maaf bukan dur ila duril haqiqah, mutiara hakikat. Maka dikeluarkanlah lu'lu' di situ dan marjan yang terkandung di dalamnya. Li'anna hadal bahra hasala liman jama'a bahra zahir wal batin. Lautan ini untuk orang yang mencapai lautan zahir dan batin. Falam yamkus ba'dahul fasad fil qalb. Maka kerusakan itu, yang merusak itu tidak bertempat di dalam hati. Kenapa? Karena dia selalu tobat. Ya. Artinya, kalau Allah tidak berkata innallaha yuhibbut tawwabin, Allah suka sangat dengan orang yang banyak bertobat, maknanya banyak salah. Al insan mahallun nisyan, tempat salah itu insan, malaikat tak. Ya, tetapi untuk ditobati. Dosa itu untuk ditobati, bukan untuk dikutuk. Allah pun akan dapat bagi syafaat uzma nanti di akhirat kalau tak sempat dibagi di sini. Maka tobat itu adalah amal yang pintu yang pertama dimasuki, dan tobat itu adalah teman yang menyertai kita hingga sampai kepada Allah. Tergantung dosanya. Itu sebab di Al-Quran tengok, semua nabi, 25 nabi ada cerita salah dan tobat. Tapi salahnya, dosanya berbeda dengan dosa kita. Nah, maka uzlah di dalam memperbaiki keadaan politik pun seorang mesti memperbaiki diri dulu, dan uzlah salah satu sarana untuk memperbaiki hati. Baiklah, hadirin sekalian, kita habis satu bab. Insyaallah ba'dal asar kita akan sambung ya, bab yang kedua, yaitu tentang al-istiqamah wal karamah. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.